Saudara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menyebut ada kepentingan politik terkait Pilpres atas revisi upah minimum provinsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan Adi Mahfudz disampaikan menanggapi revisi UMP DKI Jakarta yang dilakukan Anies Baswedan. Indikasi motif politik ini disebutkan karena Anies sebelumnya pernah meminta Menteri Tenaga Kerja untuk mengubah formula penetapan UMP tahun 2022. Para pengusaha juga mempersoalkan revisi UMP yang dilakukan Anies seharusnya harus dilakukan berdasarkan pembicaraan tiga belah pihak. Benarkah ada kepentingan politik di balik kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1% dan apa dampak bagi pengusaha jika UMP di Jakarta naik menjadi 5,1%? Kita tanyakan langsung dan bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Suhaji dan Wakil Presiden KSPI Riden Hatam Aziz. Selamat sore Pak Adi juga Pak Riden. Ya, selamat sore Mbak Friska dan salam sehat untuk semuanya. Sore, saya ke Pak Adi dulu. Apa yang jadi dasar pernyataannya Pak Adi bahwa ada indikasi muatan politik nih terkait kenaikan UMP DKI Jakarta oleh Gubernur Anies? Ya, terima kasih Mbak Friska. Tentu yang pertama kami menyikapinya ketetapan tersebut sudah di luar penetapan yang sudah disepakati bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun demikian kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta tersebut itu membawa beberapa dampak. Yang pertama tentu implikasi terhadap provinsi maupun daerah yang lain. Ini yang kita khawatirkan. Karena dimungkinkan tidak mungkin kita hanya berbicara salah satu saja ataupun dikotomi DKI Jakarta. Kita ini Indonesia. Nah ini saya kira yang perlu kita atensi pertama. Sedangkan yang kedua, tentu pengaruh terhadap iklim investasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa investasi ini kan juga sebagai salah satu instrumen penciptaan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itulah yang kita butuhkan bersama untuk kesinambungan pekerja maupun buruh itu sendiri. Sedangkan yang ketiga tentu kita juga mengkhawatirkan bahwa apa yang disampaikan Pak Anies tadi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia. Dan ini kiranya juga kita pertegas dalam hal ini. Kami juga sampai saat ini memang belum menerima rilis pergub yang dimaksud. Itu kiranya yang menjadi ukuran-ukuran kami sangat berkeberatan dengan apa yang disampaikan oleh perubahan terhadap upah minimum provinsi jilid keduanya Pak Anies. Terima kasih. Pak Adi, kenapa dianggap ini ada muatan politisnya kalau dari sisi Kadin dan apakah tidak ada perbincangan terlebih dahulu dengan kalangan usaha khususnya? Ya, betul. Jadi kalau apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Anies yang pertama, itu sesuai dengan apa kesepakatan kami melalui tripartit. Perlu kita ketahui bersama Mbak Friska bahwa keputusan di tripartit ini, khususnya di hubungan industrial, tenaga kerjaan itu memang harus melalui tripartit, tidak boleh sepihak. Nah, adapun yang disampaikan Pak Anies itu kalau menurut kami itu sepihak. Jadi Pak Anies belum mengajak bicara dengan lingkungan dunia usaha maupun di dunia industri sendiri. Nah, adapun keputusan Pak Anies itu hanya berpihak kepada salah satu ataupun satu SP saja. Nah, itu saya kira sepihak. Nah, tidak demikian halnya untuk penetapan upah minimum provinsi. Nah, ini kiranya juga penetapan upah tersebut juga sudah di luar batas yang sudah ditentukan oleh regulasi. Dalam hal ini pertanggal 21 November 2021 itu adalah batas terakhir untuk penetapan upah minimum provinsi DKI. Oke, saya tanyakan ini ke Pak Riden. Pak Riden, kalau dari pihak pekerja, seperti apa dengan dinaikannya UMP oleh Pak Anies, ada motif politiskah atau apa yang dilihat alasannya kalau dari Pak Riden? Pastikan apa yang dilakukan oleh Anies sebagai Gubernur DKI itu memang yang seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena memang parameter yang kami maksud dalam artian UMP 2022 adalah berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Anies itu memang sebetulnya ya memang harusnya itu dilakukan. Tidak ada yang istimewa sebetulnya. Bahkan tidak ada kaitan dengan politik itu. Politik masih amat di 2024. Kenapa? Kan jelas ya bahwa putusan MK tanggal 25 November 2021 dan menyatakan bahwa PP 36 turunan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah institusional.
bersyarat, artinya harus kembali kepada PP nomor 78 tahun 2015. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Adi mengatakan itu sepihak. Saya bisa pastikan proses itu tetap Pak Gubernur menggunakan mekanisme Dewan Pengupahan Provinsi. Jadi pada saat kami terus melakukan komunikasi dan tanda petik ya, proses kepada Pemprov DKI, maka Pemprov DKI melakukan tindak lanjut, mengundang Dewan Pengupahan Provinsinya untuk melakukan pleno kembali terhadap apa yang memang dimintakan oleh kami. Oke. Ya, silakan. Ya, Pak Riden, tadi kan dikatakan bahwa ini tidak ada motif politik dan tadi kalau bicara soal PP pengupahan meskipun kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dibatalkan oleh MK ya Pak Riden ya, artinya masih tetap berlaku. Nah tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Adi, kalangan usaha merasa keberatan karena tidak diajak berbicara tiga pihak oleh Pemprov DKI. Nah justru tadi sudah saya jelaskan, itu ada undangan. Kan begini Bu Siska, yang merekomendasikan itu adalah bukan ASIN atau APindo dalam artian organisasi ya, tapi ada yang namanya Dewan Pengupahan Provinsi, di mana di Dewan Pengupahan Provinsi itu terdiri dari 3 unsur, ada unsur serikat, unsur pengusaha, dan juga unsur pemerintah. Itu dibahas, itu undangannya jelas disebar di semua pihak tahu itu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau memang ini dianggap politik, saya rasa terlalu jauh. Oke, dianggap ini udah ada undangannya, sudah dibahas begitu ya Pak Adi? Tanggapannya soal pembahasan ini? Ya Mbak Friska, tadi saya kurang mendengarkan, jadi saya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh... Tadi agak terputus, tapi kalau tadi kata Pak Riden bahwa sebelumnya sudah ada undangan untuk membahas ini terkait dengan pengupahan di tingkat provinsi. Dan dianggap ini sudah sesuai kok dengan aturan yang berlaku soal pengupahan yang kebijakan kenaikan UMP-nya ini diketok palu oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Silahkan Pak Adi. Ya, kalau ketetapan yang pertama itu sudah, sedangkan yang kedua ini belum, jadi tidak ada sama sekali. Nah, kiranya kami juga bisa menyikapi itu keberatan dasar kami. Jadi memang tidak boleh serta-merta bahwa keputusan itu adalah yang menaikkan atau tidaknya upah minimum provinsi DKI itu harus berdasarkan kesepakatan tripartit, dalam hal ini pemerintah, pengusaha maupun pekerja itu sendiri. Jadi tidak boleh parsial sebatas Bapak Gubernur saja. Demikian Mbak Rizra. Oke, nah dampaknya jika UMP ini naik jadi 5,1% dari 0,8 itu apa yang dirasakan kalangan usaha? Ya, tentu saja. Jadi dalam hal ini adalah proyeksi yang sudah kita proyeksikan di 2022 jadi tidak menentu dengan adanya ketidakpastian hukum yang disampaikan oleh Pak Anies yang berubah-ubah. Nah, itulah keberatan kami. Nah, dengan begitu kami dimungkinkan juga tidak mampu memproyeksikan ke depan juga sejauh mana. Nah, kiranya hal upah minimum yang sudah ditetapkan itulah yang menjadi pijakan kami, dan kami juga menyampaikan di lingkungan dunia usaha maupun di dunia industri, kami untuk membijaki ketetapan yang pertama yang sudah ditetapkan oleh Pak Anies yang sudah kita sepakati bersama juga. Oke, ada ketidakpastian hukum yang dikhawatirkan dengan adanya aturan ini, Pak Riden. Apakah ini akan jadi menyulitkan juga untuk para pekerja kalau dari pelaku usaha mengalami kesulitan seperti ini? Mbak Priska, saya ini masih bekerja ya, dan kawan-kawan saya juga saya coba komunikasi kepada mereka. Itu di tempat kerja mereka, para pengusahanya itu tidak ada masalah dengan Gubernur DKI merevisi UMP terhadap putusan yang pertama. Nah, justru ini menjadi pertanyaan kami. Kenapa dari pihak Kadin juga APindo yang seolah-olah ya berkeberatan dengan ini? Padahal dari sisi contoh saya bekerja di perusahaan Jepang, ya perusahaan-perusahaan Jepang itu para direktur-direktur Jepang itu mereka tidak ada masalah dengan UMP yang sedang ditetapkan oleh Pak Anies. Kenapa? Karena mereka juga ingin produktivitas di perusahaannya masing-masing itu berjalan. Bagaimana mau produktivitas meningkat kalau daya beli kesejahteraan buruhnya tidak diperhatikan? Bagaimana mungkin kita hanya naik Rp40.000 untuk 25 hari?
atau 1 bulan. Sementara kemarin kan Mbak Priska juga tahu kan, harga cabai naiknya udah 100.000 sampai 150.000. Kebutuhan pokok naik semua. Nah kalau ini daya beli nggak diperhatikan, maka akan berdampak juga. Industrialisasi juga akan mandek. Saya tanyakan ini ke Pak Adi tadi, kenapa Kadin dan Apindo tidak setuju kalau menurut versinya Pak Riden, pelaku usaha lain ada yang menyetujui soal ini? Jawabannya sudah clear Mbak Friska, tadi disampaikan oleh Mas Riden itu tidak berdasar. Jadi kesepakatan keputusan itu berdasarkan unsur terkait, bukan perusahaan terkait. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Dan juga tidak berdasarkan pertumbuhan ekonomi ataupun inflasi sewaktu-waktu, tidak. Jadi batasannya ada. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di depan bahwa batasan diregulasi untuk penetapan upah minimum provinsi DKI itu 21 November 2021, clear di situ. Nah, adapun jilid kedua yang ditetapkan oleh Pak Anies itu adalah baru Sabtu kemarin. Nah, itu kiranya itu perlu kita bijaki dan kita pahami bersama. Jadi tidak bisa menetapkan upah minimum itu semata-mata berdasarkan apa yang disetujui oleh perusahaan. Tidak seperti itu hubungan industrial kita. Oke, tidak sesuai dengan hubungan industrial yang berlaku, Pak Riden. Ya, kalau gitu pertanyaannya, Kadin, Apindo, mewakili siapa? Kalau perusahaan-perusahaan secara real tidak ada masalah. Sama halnya saya sekarang sebagai pemimpin buruh, saya mewakili serikat pekerja. Berdasarkan suara dari PUK-PUK di tingkat unit perusahaan, tidak ada masalah dengan kenaikan upah, berarti tidak ada masalah. Kan yang bayar gaji itu adalah perusahaan-perusahaan. Oke, Pak Adi? Ya, ini sahabat saya Bang Riden ini belum paham tentang regulasi atau memang menyengaja. Padahal kita sama-sama paham clear bahwa unsur di tripartit maupun di Dewan Pengupahan itu unsurnya jelas. Jadi kita tidak bisa mewakili individu, walaupun individu yang duduk di sana. Jadi sama juga serikat pekerja maupun serikat buruh itu harus mewakili konfederasi tingkat nasional jika duduk di Dewan Pengupahan Nasional. Begitu juga jika duduk di Dewan Pengupahan Provinsi harus mewakili federasi di provinsi tersebut. Jadi tidak boleh serta-merta individu ataupun perusahaan 1-2 diantaranya. Tidak demikian Mbak Friska. Jadi clear di regulasi itu harus berdasarkan kesepakatan bersama mewakili unsur dari pemerintah, unsur dari pengusaha, maupun unsur dari serikat pekerja maupun buruh itu sendiri. Jadi saya kira clear. Oke, kalau pijakan dan pemahaman regulasinya berbeda, Pak Riden apakah yakin bahwa tidak ada motif politis di balik ini? Pertama saya mau menjawab tadi bahwa seolah-olah keputusan Anies ini tidak melalui mekanisme. Nanti akan saya unjukkan ya undangan Dewan Pengupahan Provinsi DKI terkait dengan kalau istilah Pak Adi tadi jilid kedua itu sudah dibahas ya di dalam DPPROD. Artinya saya paham betul tentang mekanisme itu. Kalau Pak Riden melihatnya tidak ada motif politis di balik ini? Sama sekali tidak ada motif polisi. Kenapa? Karena memang itu yang harus dilakukan. Oke, kalau Pak Adi melihatnya? Boleh saya tambahkan sedikit? Kita saya kira paham ya bahwa produk kita kan memang produk politik itu nggak apa-apa. Motif politik pun juga clear sah-sah saja asalkan memang ada keberpihakan. Keberpihakan itu bukan memihak ya. Kalau memihak salah satu ya itu yang tidak boleh. Kalau berpihak ya itu harus seperti itu. Berpihak itu kan berkeadilan dalam arti objektif. Jadi seperti itu Mbak Friska yang harus kita pahami tentang produk politik kita. Kita mau nggak mau, suka nggak suka bahwa pemerintah daerah kita tentu itu adalah produknya politik. Ya. Namun demikian itu bukan ranah kami, tentu itu ranah Kemendagri dalam hal ini. Dan kami juga senantiasa berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Kemenaker pun juga menyampaikan demikian. Kami hanya menyampaikan data-data terkait. Dan kiranya juga data yang disampaikan untuk penetapan upah minimum provinsi itu adalah data dari BPS. Clear, itu berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan asumsi ataupun survei sendiri di pasar yang disampaikan tadi. Begitu, Mbak. Datanya kalau dari Kadin dikatakan tadi konfirmasi sumbernya Pak Riden? Dan apa yang diputuskan oleh Gubernur Anies itu berdasarkan BPS, inflasi DKI Jakarta dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Itu yang saya bilang,
Apa kepentingan politiknya? Kecuali Anies menaikkan UMP DKI 10%, 15%, itu boleh dikatakan ada kategori ada muatan politiknya. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies berdasarkan regulasi. Apa patokannya? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nggak keluar dari situ. Gitu. Oke. Ini makanya kami juga jadi agak aneh juga ini. Kenapa kok jadi ditarik-tarik ke politik? Pilpres masih 2 tahun lagi. Saya rasa masih terlalu jauh gitu. Silakan dijawab Pak Adi Yang soal saya ini. ingin katakan, yang saya ingin Baik, katakan, Pak Riden, bagaimana? yang saya ingin katakan adalah ini kita konteks bicara dalam hal menjaga daya beli, Oke, ya. baik. Oke, Ini masalah terakhir. ekonomi. Iya, baik. Kalau terakhir dari Pak Adi, jadi mana yang akan Ya, dilakukan dan apakah akan mengajukan gugatan ke Petun? Tapi singkat saja, silakan. Ya, tentu saja, Mbak. Tentu. Karena gini loh, apa yang disampaikan Mas Riden tadi itu sudah di luar batas penetapan upah minimum provinsi. Bukan persoalannya naik maupun pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu sendiri. Nah, batas regulasi itulah yang harus kita pedomani bersama. Kami tentu akan memedomani keputusan yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah disepakati oleh Pak Anies dalam hal ini. Kedua, tentu kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum jika memang Pergub nanti tetap akan dirilis sama Pak Gubernur. Kiranya seperti itu. Baik, Dan akan ada selanjutnya gugatan Petun, kami kita akan akan mengadakan sosial dialog kepada serikat pekerja maupun serikat buruh yang lain. Karena tidak semuanya SP juga menyetujui atas hal itu. baik. Terima kasih. Kita akan nantikan bagaimana langkah hukum berikutnya akan diambil oleh Kadin dan juga Apindo sebelumnya. Terima kasih atas waktunya Pak Adi Mahfud Uhaji, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan. Terima kasih Pak Riden Hatam Aziz, Wakil Presiden KSPI telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore.